Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan sangat begitu baik di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk kembali memuji menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama merasakan akan hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, benar Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, merawat kami Tuhan, jamah kami dengan kuasa-Mu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Kami membuka hati buat Engkau, ya Roh Kudus. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir bagi kami Tuhan, Kau merawat kami Tuhan.
menjamakannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ku buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Haleluya. Untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Yesus, untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Yesus Tuhan, untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hari tengah-tengah kami. Roh Kudus siap memberkati kami. Setiap pribadi lepas pribadi sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari Tuhan Kau melawat dengan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bagi setiap orang ya Bapa yang datang kepada Engkau ya Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan merasakan akan kuasa-Mu, merasakan akan hadirat-Mu, merasakan akan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami ya Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong kami. Bahkan sepanjang bulan ini ya Bapa, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami akan lebih dalam lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir tengah kami. Mari Roh Kudus Engkau hadir di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu yang hendak memuji menyembahkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan dan siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Di mana sepanjang malam, di mana sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan Tuhan sudah memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
dosa cari katakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita akan naikkan pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa cari katakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, tetap kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan kita mau satukan hati kita untuk merasakan lebih dalam lagi bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
kita percaya bahwa semua yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan merasakan akan kuasa Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati, kuduskan setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang berikan ya Bapak. Engkau akan gantikan berkali lipat ganda ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lumbung-lumbung daripada seluruh dan sematun akan diberkati Tuhan, melimpah-limpah ya Bapa. Dalam keadaan apapun kami percaya Roh Kudus akan berikan penghiburan, Roh Kudus akan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati, kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Mari kita mau Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita mau merasakan bagaimana Roh Kudus itu akan bekerja di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering, benar Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
kami, pulihkanku. Glory, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa kami yang luar biasa dan ajaib mulia, Bapa kami Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami, kota benteng kami. Di mana pagi hari ini ya Tuhan, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau ya Allah. Dan sebentar kami ya Tuhan akan belajar kebenaran sabda firman Allah. Oleh karena itu Roh Kudus tolong kami Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu ya Allah boleh meneguhkan kami. Firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan firman-Mu bahkan menegur kami ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu. Urapi setiap kami dengan hikmat-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat Engkau pakai ya Allah untuk menjadi saluran berkat bagi firman Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, tanpa terkecuali jamaah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, dengan iman kita katakan amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kita tahu bahwasanya sekarang ini tepat hari Pentakosta, ya, hari di mana Tuhan menyatakan janjinya, hari di mana Tuhan menyatakan kuasa Roh-Nya, sehingga setiap orang yang percaya akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari Pentakosta, ya, hari Pentakosta adalah, kalau di dalam istilah gerejawi, ini hari Minggu Putih, saudara. Ya, Minggu Putih. Nah, hari Pentakosta adalah hari 50 hari setelah kebangkitan. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan kita di awan-awan yang mulia, yang disaksikan oleh 500 pasang mata, saudara. Ya. Bukannya isapan jempol Tuhan kita setelah bangkit, bukan isapan jempol Tuhan kita telah naik ke surga, tetapi ada 500 pasang mata yang melihatnya. Nah, oleh karena itu saudara, pada hari ini, hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta juga adalah hari yang terbesar kedua dari tradisi orang Yahudi. Ya, hari Pentakosta juga hari terbesar kedua dalam tradisi Yahudi, di mana perayaan ini dilaksanakan penuh dengan sukacita dan syukur di akhir musim panen gandum, saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Keluaran 34 ayat 22, di situ dikatakan, saudara, demikian firman Tuhan tentang Pentakosta ini, hari raya 7 minggu. Ya, hari raya 7 minggu yakni hari raya buah bubaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Nah, jadi saudara, hari Pentakosta adalah hari di mana hari terbesar kedua, saudara, bagi tradisi orang Yahudi. Ya, di mana hari penuh dengan sukacita, hari penuh dengan kebahagiaan, hari penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena itu hari selesai panen gandum, saudara. Ya, hari yang penuh dengan kegembiraan yang luar biasa, di mana bangsa Yahudi, saudara, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, di mana mereka setelah menuai, setelah menunggu begitu lama, dan akhirnya mereka menuai gandum mereka yang melimpah-limpah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka bersukacita dan mereka mengucap syukur. Ya. Nah, hari Pentakosta juga hari peringatan, saudara, di mana Musa turun dari gunung dan membawa 10 perintah Tuhan.
Nah, jadi kalau kita melihat dari gambaran ini semua, saudara, hari Pentakosta adalah hari di mana yang sangat-sangat bersejarah bagi umat Israel dan juga bagi orang-orang yang percaya Yesus. Ya, jadi hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, hari ke-50 di mana Tuhan mencurahkan rohnya, di mana Tuhan mencurahkan berkat-Nya, saudara, sehingga orang-orang yang percaya Tuhan, bangsa Israel bersukacita dan mengucap syukur. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mau melihat di dalam Alkitab kita masing-masing, saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan, dampak dari baptisan Roh Kudus. Ya, dampak dari baptisan Roh Kudus. Nah, berbicara tentang Pentakosta, saudara, tidak bisa lepas daripada yang namanya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu saya mau mengajak saudara untuk membuka di dalam Alkitab saudara, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saudara, dengan judul perikopnya Pentakosta. Ya. Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Asia, Pirgia, Tempalia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana saudara begitu dahsyatnya yang namanya hari Pentakosta. Begitu dahsyatnya pencurahan Roh Tuhan itu. Roh Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Di mana murid-muridnya ketika mereka menantikan kenaikan Tuhan, ya. Ketika Tuhan naik, saudara, mereka berkumpul dan Tuhan katakan, jangan pergi kemana-mana, karena aku akan mencurahkan rohku. Ya, ini janji. Di pasal yang kedua, janji Tuhan digenapi. Nah, saudara, kalau kita melihat betapa dahsyatnya hari Pentakosta itu yang berhubungan dengan penginjilan, saudara. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, saudara, disampaikan oleh para rasul dan murid-murid Tuhan pada saat itu. Oleh orang-orang percaya. Coba, saudara. Ada 3 benua, saudara, yang mendengarkan berita Injil pada saat itu. Ya.
Ada 3 benua di mana masuk ke benua Eropa, masuk ke Asia, bahkan masuk ke Afrika, saudara. Injil itu ditebarkan, saudara. Kalau zaman sekarang tidak heran, saudara ya. Karena begitu mudahnya alat transportasi sehingga mereka dapat menjangkau keluar luar benua, saudara. Tetapi kalau pada zaman ini kita melihat Roh Kudus luar biasa, saudara. Ya, ada 30 negara, 32 negara, saudara, mendengarkan Injil oleh karena Pentakosta, oleh karena hari Pentakosta. Ada 54 kota, ya, yang tersebar ke 3 benua tersebut, saudara. Oleh karena Pentakosta, 54 kota tersebut, saudara, mendengarkan Injil. Ya, ada 90 saudara dilampaui oleh anak-anak Tuhan oleh karena Pentakosta. Ya, bahkan saudara, ada 95 pejabat negara dan raja-raja dan staf-stafnya, bahkan keluarga-keluarga raja di mana mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, begitu dahsyat dan luar biasa, saudara, janji Tuhan. Sebelum Tuhan sendiri naik, saudara, ke sorga, dia menjanjikan, jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Sampai aku menggenapi seluruh janji Bapa kepadamu, yaitu engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan engkau akan menjadi saksiku. Ya. Dan ini terbukti, saudara, bagaimana dahsyatnya hari Pentakosta itu. Nah, hari ini kita merayakannya. Hari Pentakosta. Hari yang ke-10 setelah kenaikan, hari yang ke-50 setelah kebangkitan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan bagian kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang dampak Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada dampak Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya. Nah, bagian firman Tuhan yang pertama yang saya mau bagikan adalah dampak kebaptisan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah kuasa. Ya, kuasa. Sehingga orang percaya Tuhan, saudara, memiliki kuasa yang berbeda ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang percaya Tuhan ada sesuatu yang berbeda, saudara, di dalam kehidupannya ketika dia mengalami Pentakosta di dalam kehidupannya. Kuasa. Saudara, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, Yesus berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, jadi kuasa, saudara. Jadi anak-anak Tuhan itu memiliki kuasa. Dan ketika hari Pentakosta, para murid berkumpul dan mereka menerima pencurahan Roh Kudus, dan melalui pencurahan Roh Kudus itu mereka kepenuhan Roh Kudus, disitulah mereka memiliki kuasa ilahian daripada Tuhan. Ya. Nah, kuasanya itu untuk apa? Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang pertama, saudara, saya mau sedikit memberikan satu gambaran ketika Tuhan memberikan penumpangan tangan, ya, penumpangan tangan kepada murid-murid. Lukas pasal 9 ayat yang pertama, saudara. Lukas pasal 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Amin. Itu siapa, saudara? Itu saudara dan saya. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, ketika mengalami Pentakosta, maka di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang berbeda, saudara. Saya masih ingat sekali, saudara, ketika saya baru pertama kali percaya Yesus, ya, sekitar 25 tahun, 26 tahun yang lalu, saudara, ketika saya percaya Yesus, ya, dan saya mengalami hari Pentakosta ini, ada yang berubah di dalam kehidupan saya. Ya. Di mana saya memiliki keberanian, saudara, yang tidak saya miliki sebelum saya mengalami hari Pentakosta. Ya.
Sebelum saya mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, hati saya begitu bergairah, saudara, untuk saya menjadi saksi Tuhan. Hati saya begitu semangat, saudara, untuk saya menjadi saksi Tuhan. Bahkan segala materi yang ada di dalam diri saya persembahkan untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, saudara. Saya bersaksi kepada para gelandangan, kepada orang-orang yang ada di emperan, kepada orang-orang, bahkan, saudara, kepada pelacur-pelacur saya memberitakan Injil, saudara. Ya. Kenapa begitu? Karena ada sesuatu yang berbeda di dalam diri saya, saudara. Ini ada gerakan yang luar biasa. Ketika saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Di mana saya memiliki api, di mana saya memiliki semangat untuk saya menjadi saksi Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, di dalam Lukas pasal 9 ayat yang pertama, ketika sebelum terjadi hari Pentakosta, di mana murid-muridnya itu cuma ditumpangkan tangan, saudara. Ya, ditumpangkan tangan, artinya itu sementara aja, ya, untuk pengutusan, di mana mereka diutus. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul baru ada kepenuhan Roh Kudus di pasal yang kedua. Pasal yang pertama, saudara, ada janji Tuhan, jangan kemana-mana. Nah, pasal yang kedua baru mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini kita kupas. Ya, Lukas pasal 9 ayat yang pertama. Kuasanya itu untuk apa? Saya mengutip Lukas ini, saudara, saya cuma mau menyampaikan kuasanya itu sebenarnya untuk apa? Ya. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan berkata begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit, saudara. Ya, menguasai setan-setan. Nah, saudara, kalau dikatakan menguasai setan-setan, artinya setan itu sudah ada di bawah kuasa kita. Amin. Ya. Kalau kita firman Tuhan berkata, kita baca firman Tuhan ini berkata bahwa kita menguasai setan-setan. Saudara masih ingat bagaimana bangsa Indonesia dikuasai oleh penjajah? Perhatikan baik-baik. Ya. Ketika bangsa Indonesia ini dikuasai oleh penjajah, maka yang berkuasa di negeri ini adalah penjajah. Betul? Ya. Jadi bangsa Indonesia itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Bangsa Indonesia itu dikendalikan, dikuasai seluruh hasil buminya. Seluruh tatanan kehidupan bangsa ini, saudara, dikuasai oleh penjajah tersebut. Nah, kita ini anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, kita menguasai setan. Oke? Berapa banyak di sini anak Tuhan yang bisa mengatakan bahwa saya menguasai setan? Ya. Sangat miris sekali, saudara, kalau ada orang Kristen yang takut sama setan. Amin. Ya. Saya tidak bermaksud, saudara, saya tidak bermaksud merendahkan siapapun juga, saudara. Satu kali saya mengikuti satu seminar, ya, satu seminar. Dan seorang hamba Tuhan ini menyampaikan seminarnya begitu bagus, luar biasa, saudara. Pengajarannya itu bagus, luar biasa. Saya terberkati. Bahkan saya biasanya, saudara, kalau saya mendengarkan seminar itu, saudara, kalau tidak ada bukunya, tidak dapat bukunya, itu biasanya saya cuma catat di tab saya, saudara, saya catat di tab saya. Tetapi itu saya antusias sekali, saudara, saya mencatatnya di buku, saudara. Ada selembar kertas, maksudnya supaya jangan sampai terlewat apa yang disampaikannya. Tapi semangat saya jadi down, saudara. Ketika satu saat si pembawa yang menyampaikan seminar ini, si pembicara ini, saudara, berkata begini. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Entah dalam apa terus masuk kata-kata ini, saudara. Ya, saya lupa waktu itu. Beliau berkata begini. Puji Tuhan, sekarang istri saya sudah agak mending. Tidak begitu takut sama setan. Saya kaget, saudara.
Waktu ada session tanya jawab, saudara, saya tanya, apakah istri Bapak masih takut sama setan? Terus si hamba Tuhan itu bilang gini, tanpa beban sama sekali, saudara. Dia berkata begini, iya Pak, dulu istri saya, wah, itu penakut sekali sama setan. Sekarang Pak, saya tanya, sekarang bagaimana Pak? Sekarang sudah agak mending Pak, agak mulai berani. Saya bilang sama hamba Tuhan, saya tidak bermaksud mempermalukan beliau, tidak, saudara. Karena ini sesuatu yang aneh, saudara, bagi orang percaya Tuhan. Saya berkata begini, Pak, bagaimana mungkin seorang istri hamba Tuhan bisa takut sama setan? Bukankah setan itu adalah yang harus kita lawan? Nah, saudara, kasus-kasus seperti ini sering terjadi juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, ayo saudara jujur sama saya. Saudara jujur sama saya. Siapa di sini yang di rumah lah? Kalau yang di sini saya yakin percaya saudara, karena cuma beberapa orang, saya yakin rohaninya sudah mantap, rohaninya sudah kuat, saudara. Saya mau tanya yang di rumah. Berapa banyak daripada saudara ketika saudara lewat di tempat gelap masih bilang, permisi Mbak. Ya. Bahkan tidak sedikit saudara anak Tuhan yang kalau pipis, saudara pipis tahu ya, pipis itu kalau di tempat yang angker, kelihatannya angker, pohon besar atau batu besar atau apalah rumah tua, saudara. Ada anak Tuhan berkata apa? Mbak, permisi, numpang pipis. Nah, saudara, bayangin. Ironis sekali, saudara, kalau ada anak Tuhan yang mengaku bahwa setan itu mbahnya, saudara. Mbah, permisi ya mbak, cucu mau numpang pipis, saudara. Bayangin, saudara. Setan diaku mbahnya. Seberapa banyak masih ada anak-anak Tuhan yang seperti ini, saudara? Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam klinik, ya, hidup di dalam ketakutan kepada setan, saudara. Kalau hamil harus bawa apalah peniti lah di sini, saudara, betul? Kalau hamil istrinya keluar bawa sapu, memangnya setan takut sama peniti? Memangnya setan takut sama sapu lidi, saudara? Wong sama Yesus aja dia nggak takut. Sama firman Tuhan aja dia nggak takut. Sama Bapa di sorga aja dilawan, saudara. Ada pemberontakan di sorga dilawan. Apalagi sama peniti, apalagi sama gunting, apalagi sama sapu. Saudara pikir setan itu sampah yang mau disapu, saudara? Nggak ada takutnya. Nah, pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang menyesatkan anak-anak Tuhan sehingga dia melanggar akan firman Tuhan dan dia tidak menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Ketika hari Pentakosta, ketika murid-murid kepenuhan Roh Kudus, dan Tuhan menjanjikan, berkuasalah kepada setan-setan, sembuhkanlah sakit penyakit. Jadi saudara, kita mau bicara apa sekarang? Ketika ada anak Tuhan yang takut sama setan, apakah kita berkata, aduh, saya ini kurang rohani, saya masih takut sama setan? Bukan masalah kurang rohani. Ya. Ada tidak Roh Kudus itu di dalam dirimu? Ketika anak-anak Tuhan itu percaya kepada Yesus, ketika anak-anak Tuhan itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Sehingga diri kita ini memiliki sesuatu, saudara, keberanian supranatural. Keberanian tidak pernah ada di dalam kehidupan kita. Dulu kalau kita tidak berani bersaksi, kita mulai berani bersaksi. Ketika kita mulai dulu kita takut, saudara, menyampaikan berita firman Tuhan. Dan kita mulai bersaksi akan nama Tuhan. Amin. Ya, bahkan di sini firman Tuhan berkata, bukan cuma menguasai setan-setan, tetapi juga menyembuhkan penyakit. Amin.
Jadi saudara, Roh Kudus itu dunamis, saudara. Dia memiliki kuasa. Ya. Kata dinamit itu kan berasal dari kata dunamis itu, saudara. Dari kata Roh Kudus itu. Ya. Dinamit itu, saudara, artinya apa? Meledak, menghancurkan. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang seperti dinamit, saudara. Menghancurkan segala kemaksiatan, menghancurkan segala ketidakbenaran, menghancurkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita mulai memahami ada sesuatu yang berbeda ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu? Kuasa. Jadi kita punya kuasa. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, saudara, itu jadi. Makanya, saudara, mulut kita ini harus dijaga. Amin. Jangan dibiasain mulut kita ini berkata sembarangan, saudara. Amin ya. Firman Tuhan berkata, dengan mulutmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau dihukum. Ya. Jadi kalau Roh Kudus yang sudah ada di dalam dirimu dan engkau tidak menguasai mulutmu dan sembarangan berbicara, hati-hati. Bisa-bisa mulut kita akan jadi bumerang menghantam diri kita sendiri, saudara. Ya. Jadi mulut kita itu, saudara, hati-hati. Ya. Saya ini orang yang suka humor, saudara, suka guyon. Ya. Terkadang saya juga suka guyonnya, suka agak keterlaluan, saudara. Dulu lebih keterlaluan lagi. Ya. Jadi suka guyonnya itu apa ya? Menimbulkan asumsi bagi orang lain, saudara. Ini kok hamba Tuhan kok seperti ini gitu ya. Ya. Kalau istri saya sudah hafal sekali kalau saya guyon di hadapan orang gitu. Terhadap laki-laki, terhadap perempuan, ya saya guyon. Ketika saya isi bensin ada mbak-mbak, ya saya guyoni mereka. Kenapa? Ini ada sukacita yang datang dari sini, saudara. Tapi mulut kita harus kontrol. Amin. Ya. Kuasa. Jadi dampak baptisan Roh Kudus, dampak Pentakosta adalah kuasa. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda, saudara. Berbeda di mananya? Kuasanya. Ya. Satu kali, saudara, saya diminta oleh salah satu jemaat, saudara. Ya. Salah satu jemaat ini, saudara, dia tinggal di luar kota, di mana kami ada perintisan di luar kota, saudara. Dan di rumah jemaat ini, saudara, itu ada yang namanya tempat saudara kita. Jadi pondok, ya, ada pondok. Ya. Jadi jemaat ini cuma sendiri di situ, saudara. Ya. Jadi di lingkungan pondok itu tetangga-tetangganya semuanya itu yang berbeda agamanya, yang berbeda kepercayaannya, cuma dia sendiri, saudara. Ya. Dia adalah seorang janda. Ya. Seorang janda, saudara. Dia diteror, ya. Dia disebarkan surat kaleng. Ya. Tapi saya ya salut luar biasa, saudara. Karena ibu ini memiliki keberanian, saudara. Ya. Dia latar belakang imannya dari non-Kristen dan dia percaya kepada Tuhan oleh karena almarhum suaminya dan dia bertumbuh, anak-anaknya bertumbuh, saudara. Ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan satu saat ketika tetangga belakang rumahnya itu tumbuh, ya, kalau nggak salah itu sekitar umurnya 60 tahun lah, 60 tahunan gitu ya. Waktu itu sekarang mungkin sudah meninggal kelihatannya. Ya. Nah, waktu si ibu ini membangun hubungan dengan tetangga itu, dan si tetangga itu sering dihampiri, sering didatangi, saudara. Ya. Nah, satu saat si ibu ini bertanya begini, Pak, mau nggak didoain sama pendeta saya? Dan si bapak itu dan keluarganya berkata, mau. Ya, lepas dari maunya itu karena sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, tetapi orang itu berkata mau. Ya.
Beberapa hari lewat, saudara, masuklah hari Minggu, ketika itu kami ibadah, ya. Karena dari tempat ini kami ibadah jam 8, saudara. Ibadah jam 8, selesai jam setengah 10. Selesai setengah 10 kami makan snack dulu sama jemaat yang ada di tempat ini. Lalu saya sama istri saya baru berangkat ke kota tempat di mana jemaat itu ada, dan jam setengah 11 kami ibadah di sana. Ya, selesai ibadah, ibu ini cerita sama saya, ya, sama saya dan istri saya. Saya katakan, puji Tuhan, siap hari ini doakan Pak, siap, ayo kita ke sana. Ya. Nah, ketika itu singkat cerita datanglah kami, saya sama istri dan sama ibu ini, saudara, datang. Ya. Ketika datang, saya ngobrol sebentar sama si bapak, dia sudah lumpuh, sudah kurus, kakinya kecil sekali, saudara. Kakinya kecil sekali kakinya. Ya, mungkin setangan saya ini, ya, kakinya kecil sekali. Karena sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun, saudara. Dia tidak bisa berjalan, ya. Makan di situ, buang air di situ, saudara. Bahkan dibersihkan badannya juga di situ. Keluarganya sudah capek, keluarganya sudah lelah ngurus si bapak ini, ya. Dan ketika saya berbicara, saya tanya saudara, saya sama istri saya tanya, apakah bapak mau sembuh dari sakit penyakit ini? Si bapak itu berkata, iya saya mau. Oke, kalau bapak mau, saya mau cerita sebentar. Sebelum saya bersama dengan istri saya berdoa, saya mau cerita sebentar tentang seorang wanita yang pendarahan begitu lama. Ya. Cerita sebentar, saudara, bagaimana ada seorang wanita yang mengalami pendarahan belasan tahun, saudara. Ketika dia jamah Tuhan Yesus, sakitnya sembuh. Dan saya melihat bapak ini muncul imannya, saudara. Matanya itu berbinar-binar. Saya tanya, bapak percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan bapak sekarang? Bapak itu langsung menjawab, ya saya percaya. Oke, kalau percaya mari kita berdoa. Tidak sampai 1-2 menit kami berdoa, saya sama istri, nggak sampai 2 menit, saudara. Mungkin 1 menit kali kami berdoa. Dan ketika kami berdoa di dalam nama Yesus, maka orang ini bisa berjalan. Jalan. Lalu saya katakan, bangun Pak, saya lumpuh, Bapak bisa jalan. Saya lumpuh, Bapak bisa jalan. Langsung saya ambil tangan kanan, tangan kirinya bersama dengan istri saya angkat dia, dan lalu saya lepas pelan-pelan. Jalan, Bapak tadi percaya dan Bapak bisa jalan. Jalan. Bapak itu saya lepas dan istri saya lepas tangannya, saudara. Dan dia berjalan. Dan sampai dipanggil Tuhan, dia tetap sembuh. Amin. Kuasa. Jadi di dalam diri orang percaya Tuhan itu ada kuasa. Ada kuasa di mana kita bisa mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Segala sesuatu yang baik jadi lebih baik lagi, saudara. Amin. Oleh karena itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kalau sampai ini terlewatkan Pentakosta ini di dalam kehidupan kita, maka yang rugi adalah kita. Amin. Nah, kalau saya mau saksikan, saudara, kesembuhan-kesembuhan yang lain, saudara, banyak sekali kesembuhan terjadi, saudara, oleh karena Roh Kudus. Ya. Yang penting satu, kita mau jadi alat, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa. Amin. Nah, itu dampak baptisan Roh Kudus yang pertama, kuasa. Dinamis, di mana kekuatan dan keajaiban Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Yang kedua, saudara, dampak Roh Kudus lainnya adalah kepekaan akan perilaku yang mendatangkan dosa. Amin. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ya, ketika kita mengalami Pentakosta di dalam kehidupan kita, hidup kita itu hari-harinya itu ada kepekaan akan pelanggaran. Amin. Di dalam kitab Mazmur berkata bahwa Allah itu cinta akan hukum. Ya. Allah itu cinta akan hukum. Jadi siapa yang hukum itu berbicara tentang apa, saudara?
Hukum itu berbicara tentang tata tertib untuk kita berperilaku yang baik, betul? Itu hukum. Ya. Di setiap mana saudara ada, di situ ada hukum. Jadi ketika saudara tidak tertib, saudara sedang menodai apa yang dicintai oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur berkata begitu, bahwa Tuhan itu mencintai hukum dan tidak pernah dibiarkan orang-orang benar itu terlantar, saudara. Amin. Kalau ada orang benar terlantar, berarti dia tidak tertib hukum. Ya. Saudara, bangsa ini kurang kaya apa? Punya pulau emas besar sekali, saudara. Betul ya? Pulau emas besar. Tambangnya luar biasa, saudara. Tidak ada di negara manapun juga yang punya pulau emas, saudara. Cuma di bangsa ini, saudara, yang punya pulau emas. Ya. Hasil buminya luar biasa. Peternakannya luar biasa. Hasil bumi itu, saudara, tidak bisa ditandingi, saudara. Banyaknya. Tapi kalau saudara lihat, bangsa ini masih termasuk bangsa yang belum makmur. Kenapa begitu? Salah satunya adalah karena bangsa Indonesia, masyarakatnya belum tertib hukum. Amin. Belum tertib hukum, saudara. Saudara perhatikan baik-baik aja di jalanan sana, saudara. Berapa banyak ada orang-orang yang di lampu merah, merah, saudara. Mereka yang tidak ada polisi yang bisa berhenti. Ketika lampu itu merah, saudara, dia berhenti. Tidak ada polisi, loh. Kalau ada polisi, dia baru berhenti, dan nggak ada polisi, dia tabrak, saudara. Ya. Saudara, banyak sekali ketidaktertiban di negeri ini. Dalam situasi pandemik ini, saudara, coba lihatin aja. Ya. Mereka di Jakarta sana, saudara, berdesak-desakan di Tanah Abang cuma untuk beli baju buat lebaran, saudara. Bayangin, tidak tertib. Jadi, saudara, anak-anak Tuhan harus bisa peka terhadap hukum. Nah, jadi, saudara, dampak yang kedua adalah dampak baptisan Roh Kudus, dampak hari Pentakosta di dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah di mana orang-orang percaya, dia peka sekali, saudara, kepada yang namanya hukum. Amin. Peka sekali dengan aturan, peka sekali dengan kedisiplinan. Saya yakin dan percaya, saudara. Anak-anak Tuhan yang tidak disiplin, anak-anak yang Tuhan tidak tertib, dia sulit untuk menangkap seluruh janji Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena Mazmur berkata, Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan mencintai ketertiban. Tuhan mencintai kedisiplinan. Amin. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bergerak di dalam kepekaan akan ini semua. Amin ya. Waktu saya pertama kali bertobat, saudara, saya mulai belajar tertib, saudara, yang sederhana. Tertib saya sederhana. Saya coba, saudara, ambil itu sampah-sampah, saudara. Yang ya di tempat kos saya waktu itu ada sampah-sampah. Saya tidak peduli siapa yang buang sampah itu, saudara. Ya, pokoknya ada sampah-sampah, saya ambil. Saya belajar tertib, saudara, untuk membersihkan itu semua. Ya, belajar tertib doa, belajar tertib puasa, belajar tertib semuanya. Nah, ketika saya sudah mulai belajar dalam hal-hal yang kecil ini, maka saya mulai terbiasa untuk tertib. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau hidup kita tidak tertib, saya katakan, saudara akan menjadi anak Tuhan yang merugi. Rugi sekali, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Coba bayangin, waktu penciptaan. Ya. Saudara baca kitab Kejadian pasal pertama. Kalau Tuhan tidak tertib, Tuhan menjadikan manusia di hari pertama. Bayangin, saudara. Mungkin saudara sekarang tidak punya mata. Ya. Nggak berfungsi, saudara. Kenapa? Karena pada saat itu dunia itu masih gelap, saudara. Amin.
Ya. Jadi oleh karena tertibnya Tuhan menciptakan saudara, secara sistematis dia ciptakan. Akhirnya manusia diciptakan saudara, setelah semuanya sudah disiapkan. Tuhan kita tertib saudara. Amin. Nah, jadi saudara pada pagi hari ini, kita mau belajar 2 poin. Mungkin ada beberapa poin saudara saya mau menyampaikan minggu yang akan datang saudara. Waktu perjamuan kudus saya akan membagikan ya kepada saudara supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi tentang Pentakosta, tentang kepenuhan Roh Kudus ini. Amin. Oleh karena itu saudara, hari ini, hari Pentakosta, hari ini, hari kepenuhan Roh Kudus, hari ini, di mana Tuhan kita 50 hari yang lalu, dia bangkit 10 hari yang lalu, dia naik saudara. Kita peringati itu, ya. Kita peringati. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mau tutup, saudara. Pentakosta tidak hanya terjadi 1 tahun sekali. Pentakosta terjadi di dalam kehidupan secara pribadi setiap hari. Amin. Setiap hari. Hari Pentakosta terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara, mari saudara fungsikan itu. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada kuasa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita jadi pribadi yang berbeda. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Glory, haleluya, glory. Glory, haleluya, glory, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur. Pada saat ini kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh ya Tuhan memperingati hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan, kami sadar bahwa Pentakosta di dalam kehidupan kami bukanlah setahun sekali. Pentakosta di dalam kehidupan kami adalah setiap hari. Kami kepenuhan Roh. Kami terus penuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami terus penuh dan penuh ya Allah. Sehingga Roh Kudus boleh menyatakan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Banyak orang sakit disembuhkan melalui kehidupan kami. Banyak orang yang berduka dihiburkan. Banyak orang yang terikat dilepaskan. Para hamba dimerdekakan. Dan biar kiranya itu terjadi dalam kehidupan kami ya Allah. Tuhan tolong kami. Sehingga pribadi kami masing-masing boleh dapat bekerja sama dan dipakai oleh Roh Kudus menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apabila ada di antara saudara yang pada saat ini, yang ada di rumah masing-masing, saudara rindu mengalami Pentakosta di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam diri saudara. Dengan rendah hati saudara angkat tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara dan saudara tatap wajah Tuhan. Karena janji kepenuhan Roh Kudus adalah janji Bapa kita. Di mana janjinya ya dan amin. Dia akan genapi itu. Kalau saudara yang rindu di rumah masing-masing, saudara angkat kedua tangan saudara dan saudara pejamkan mata saudara. Dan saudara tatap wajah Tuhan dan katakan, Tuhan genapi janjimu. Tuhan genapi janjimu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Di mana di pasal yang kedua para rasul dipenuhi dan murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Ada kuasa. Dan hidup kami berubah. Saudara, saya mau berdoa buat saudara.
Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah mereka masing-masing. Kedua tangan mereka terangkat, ya Allah, di mana mereka rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapa, genapi janji-Mu kepada mereka. Genapi janji-Mu. Penuhi mereka dengan Roh-Mu, ya Allah. Bangkitkan kuasa-Mu, ya Bapa, dalam kehidupan mereka. Bapa, pada saat ini, segala penghalang-penghalang yang membuat mereka terhalang untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, apapun juga itu, Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Tuhan angkat dalam nama Yesus. Dan Tuhan penuhi mereka dengan Roh-Mu, ya Allah. Terima kasih, Bapa. Fungsikan mereka menjadi saksi-Mu, ya Allah. Di tengah-tengah keluarga mereka yang belum percaya Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, orang-orang yang banyak belum percaya Tuhan. Di lingkungan di mana mereka ada, di mana tempat pun mereka, ya Tuhan, pakai mereka untuk mereka menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar kiranya Tuhan berkati, ya Allah. Terima kasih Bapa. Kalau kami sebentar akan kembali beraktivitas, melakukan kegiatan kami di hari ini, Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami menutup ibadah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat Allah yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman. Dan saya akan berdoa meminta berkat kepada Bapa di sorga. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan senantiasa memberkati engkau. Diberkatilah engkau sebagai suami, diberkatilah engkau sebagai istri, diberkatilah engkau sebagai anak-anak, diberkatilah engkau sebagai orang tua, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, diberkatilah engkau dalam usaha, diberkatilah dalam sekolahmu, diberkatilah keluar masuk rumahmu. Engkau dilindungi Tuhan, engkau diberkati Tuhan, dan biar kira janji Tuhan ini akan tergenapi dalam kehidupanmu sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan mulia. Maranatha. Kita yang percaya dan diberkati melimpah, katakan dengan iman, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.